banget. Tumben Putri nggak bisa dihubungin. Bisa jadi Putri lagi bete sama sikapnya Pangeran. Iya, makanya mungkin sekarang dia lagi nenangin diri dan ya nggak pengen diganggu. Gue coba kontak Citra deh, buat ngasih tahu rencana acting dia ke Pangeran selanjutnya gimana. Cit, gue yakin nanti Pangeran bakal deketin lu sama Dinda. Gue minta lu berdua jangan kelihatan songong kayak kemarin ya, biar Atta nanti bisa gampang ngomporin Pangerannya. Din. Baca deh WhatsApp-nya Tristan. Tunggu. Emangnya kemarin tuh kita kata songong ya? Songong? Nggak songong sih. Lagian, pantas kok Pangeran kita gituin. Orang dia lebih songong dari kita. Nggak usah ngegas kali, Cit. Ya elah, gua nggak ngegas, Dinda. Emang gua ngomongnya kayak gini aja. Terus emang kenyataan juga kayak gitu kan. Kalau nggak disuruh sama Tristan mah, nggak mau gua deketin dia. Udah. Mending sekarang lu balas tuh WA dari Tristan. Iya, lupa. Oke, gua usahain ya, Tan. Mudah-mudahan aja gua bisa. Gini nih, kalau batu ketemu sama batu, nggak bakal ada yang mau ngalah. Yang temenan sama lo siapa? Pacar. Pangeran ada nyariin lu nggak? Telepon atau WhatsApp gitu? Secara dia kan lagi nyariin lu terus tuh, lagi sibuk deketin lu buat cari tahu tentang Aurel. Lu dateng-dateng, bukan nanya kabar gue. Udah lama gak ketemuan, langsung nanyain Pangeran. Iya pacar, gue rindu banget nih sama Citra, tapi masalahnya ini tuh gawat banget. Gawat, cuman masalah gawat aja ngomongnya lebay kayak gitu. Ya ampun pacar, gue gak lebay, gue beneran. Pangeran tuh lagi aneh banget sekarang. Aneh gimana, tak? Dari pagi gue coba telepon Pangeran, gak bisa-bisa mulu. WA juga gak dibales. Nggak aktif HP-nya atau gimana? Aktif nomornya, cuma gak diangkat sama dia. Si Pangeran kan sultan. Tahu kan anak sultan, tidur kapanpun, bangun kapanpun yang dia mau. Pacar, gue tuh tahu banget Pangeran kayak gimana. Walaupun dia tuh anaknya songong banget ya, tapi dia tuh paling rajin buat bangun pagi. Nih, semalam tuh Pangeran teleponan sama gue curhat. Ya, gue denger sih kayaknya dia lagi galau deh. Tapi berhubung gue ngantuk, males banget kan jam segitu gue nggak telepon orang. Gue tinggal tidur akhirnya, sampai handphonenya mati sendiri. Atta kelakuan banget deh, selalu tidurnya kayak gitu. Ntar kalau si Pangeran frustasi, terus dia mau curhat, nggak ada yang dengerin curhatannya dia, yang mau tanggung jawab siapa? Ayo, siapa? Siapa? Iya gue tahu, nggak usah nakutin gitu dong, biasa aja. Oke bentar, tapi gue tahu harus cari tahu Pangeran kemana. Oke, file-file udah siap. Halo? Halo Tan, lu di mana? Lagi di apartemen. Ini gue mau ke kedai. Kenapa? Lu tahu nggak Pangeran ada di mana? Soalnya nih ya, gue teleponin, gue WA, nggak ada yang diangkat coba. Coba deh, lu cek ke si Rizky, siapa tahu si Pangeran itu ke rumahnya Aurel. Lu yakin? Ya kan gue bilang siapa tahu, gue aja nelponin Pangeran nggak diangkat mulu. Bentar, gini. Nggak mungkin sih, soalnya kalau Pangeran mau ke rumah Aurel, dia pasti ngabarin gue, nggak mungkin nggak? Tan, perasaan gue jadi gak enak banget ya. Gue takut Pangeran kenapa-napa, tau gak sih? Yaudah, Tak, lu tenang dulu ya. Yaudah, kalau gitu gue coba pastiin deh, gue koordinasi sama Rizky ya. Ntar kalau ada apa-apa, ada kabar terbaru tentang Pangeran, lu kabarin gue ya. Oke.
Bahaya juga sih kalau pangeran tiba-tiba gitu nyariin Aurel ke rumahnya Aurel. Secara kan di pagar depan rumahnya Aurel ada pelang dijual. Bisa kebongkar rencana kita semua. Mel, kok gue lama-lama berasa jadi beneran takut ya kalau sampai dikira maling nanti ke rumahnya Aurel. Me too. Coba liatin kita deh. We look like beneran maling. Oh my god, ya tenang aja kali. Gue udah tahu apa yang harus gue lakuin kalau misalnya kalian berdua ketahuan masuk rumah Aurel. Excuse me? Kalian? Jadi maksud lo yang masuk ke situ gue sama Fanya doang gitu? Lo nggak ikut? Lo tunggu di luar aja? Fix, gue nggak ikutan. Tas, sumpah ya, kalau emang lo nggak mau ikutan, mending lo keluar aja deh. Tapi inget satu, jangan mempengaruhi Fanya. Sumpah ya, lagian gue juga nggak rugi-rugi amat kok kalau misalnya lo keluar dari trio micin. Malah hidup gue jadi tenang, tau gak? Lo mau ikutan keluar? Ya di sana lo keluar. Come on lah Mel, lo harus bawa-bawa gue keluar lagi. Jangan gitulah. Ya udah, kalau misalnya emang lo mau ikut trio micin, ikutin aturan gue. Asli ya, kalau nggak karena gue pansos sama Mel, males banget deh gue tuh harus gabung jadi trio micin sama dia. Mel, lo tuh egois banget. Gak pernah mikir gimana resikonya kalau kita bertiga sampai berurusan sama polisi cuma gara-gara dikira maling masuk ke rumah orang tanpa izin. Ayo kita turun, Lid. Kamu ngapain ngajak aku kesini? Aku cuma pengen ngobrol berdua sama kamu. Tanpa ada gangguan dari siapapun. Termasuk bodyguard kamu itu. Kamu jangan macem-macem ya, Lex. Aku cuma mau ngomong baik-baik sama kamu, Lydia. Aku mau ngomong dari hati ke hati sama kamu. Ada bagusnya juga aku turun dari mobilnya Alex. Dengan begitu, aku bisa kabur dari dia kapanpun aku mau. Aku gak akan nyakitin kamu kok, Lydia. Percaya itu. Ayo kita turun. Sebenarnya apa sih yang mau kamu bicarain sama aku? Kalau kamu mau ngebahas soal pangeran, aku pastiin ya Lex, aku nggak akan narik omongan aku untuk mempersatukan pangeran dengan Putri. Kamu kan tahu, Lydia. Dari dulu kamu tahu apa dan kenapa aku nggak suka hubungan Putri sama pangeran. Aku nggak mau mereka bersatu pokoknya. Lex, kamu tuh egois ya. Kamu menentang hubungan Putri dengan pangeran hanya karena kamu takut kalau Putri tahu siapa pembunuh ayah kandungnya sendiri. Lid, aku mohon sama kamu. Tolong rahasiakan hal ini dari siapapun. Kamu minta aku rahasiain ini sementara aku hampir dipenjara gara-gara kamu. Aku tahu waktu itu aku salah sama kamu. Aku biarin kamu sendiri nanggung semuanya. Tapi coba kamu kasih kesempatan untuk aku perbaikin semuanya. Mohon, Lydia. Lex, nggak ada habis-habisnya ya kamu nyakitin orang. Belum puas. Iya, belum puas kamu bikin Nawang hidup bertahun-tahun menderita. Belum puas kamu lihat Putri kehilangan bapaknya dari dia bayi. Lid, kamu kan tahu aku bener-bener tidak ada maksud untuk menyakiti Putri maupun Nawang. Semua itu terjadi karena kamu menginginkan harta yang harusnya jadi milik Nawang dan Putri. Lex, kamu bisa bayangin nggak? Kalau akhirnya Putri dan Nawang tahu siapa pembunuh Jaka. Cukup, Lydia. Aku nggak mau dengar itu lagi.
Jangan pernah singgung-singgung lagi soal itu. Lagian, Nawang sama Putri udah hidup bahagia kok sekarang. Dia hidup bahagia dengan Raymond. Ngapain Rizky nelpon aku? Jangan-jangan dia udah tahu kalau sekarang ini Lydia sedang sama aku.